Kita masih membahas Efesus. Kita telah diberkati Tuhan dengan pembahasan Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Kita akan masuk ke ayat yang ke-6. Tetapi kita harus terlebih dahulu membaca ayat yang ke-4 dan ke-5. Sebab kita tidak akan bisa memahami ayat yang ke-6 tanpa melihat ayat sebelumnya. Efesus 1, ayat 6 dulu kita baca. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya, mengapa supaya? Ayat 4 dan 5 dibaca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Allah yang dalam hal ini diterjemahkan Theos, yang menunjuk Bapa, menetapkan bahwa kasih karunia diberikan kepada umat pilihan untuk menjadi anaknya dan hanya melalui putra tunggalnya. Jadi penetapan itu bisa meliputi dua aspek. Yang pertama, Allah tidak menetapkan umat pilihan sekedar menjadi orang biasa atau umat beragama yang menganut agama tertentu, dalam hal ini agama Kristen, tetapi ditetapkan untuk dapat menjadi anak-anak Allah, anak-anak Theos, anak Bapa. Penetapan ini mengandung resiko bagi umat pilihan, sebab mereka yang ditetapkan itu harus berjuang untuk mengubah kodratnya. Dari kodrat manusia, human nature, menjadi kodrat ilahi. Atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau sempurna seperti Bapa. Maksud penetapan dalam ayat ini, saudaraku, selain yang pertama ditetapkan jadi anak Allah, itu berarti mengandung konsekuensi atau resiko, saudara harus mengubah kodrat. Nanti di Efesus pasal 4 kita membaca firman Tuhan yang mengatakan berhubung kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam pikiran dan rohmu. Kita yang harus menanggalkan. Itu resiko, konsekuensi ditetapkannya kita untuk menjadi anak Allah. Yang kedua, maksud penetapan dalam ayat ini juga penetapan mengenai cara atau jalan keselamatan, yaitu melalui putra tunggalnya. Dalam hal ini pernyataan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus merupakan harga mati. Bahwa tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Sampai kepada Bapa ini tidak hanya sekedar menjadi anggota masyarakat. Kalau saudara meneliti Yohanes 14, ini percakapan antara Tuhan Yesus dan kelompok kecil murid-muridnya. Ini kelompok eksklusif yang kepada kelompok ini Tuhan Yesus berkata, kamu yang selama ini bersama-sama dengan aku dalam penderitaan, aku menetapkan hak-hak bagi kamu di kerajaanku. Nah, kelompok ini yang berkata, kami belum pernah melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata, kau melihat aku, kamu melihat Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini sampai kepada Bapa ini sangat eksklusif. Iniklah orang yang boleh tinggal dalam persekutuan dengan keluarga Allah. Royal family. Bapa di dalam Tuhan Yesus di dalam Bapa, dan mereka di dalam kita. Itu Yohanes 17 ayat 20-21.
Inilah kelompok orang-orang yang akan dimuliakan. Prinsip ini tidak mengunci orang di luar Kristen pasti masuk neraka loh saudara. Jadi tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini bukan mengunci orang di luar Kristen masuk neraka loh saudaraku. Hal ini seharusnya tidak mengganggu orang beragama lain. Selama mereka berbuat baik termasuk menghargai orang yang beragama lain. Jadi kita harus mengerti orang yang menolak Yesus, orang yang netral, dan orang yang menerima. Orang yang netral kalau memang hatinya jahat, maksud saya orang yang mestinya bisa netral tapi jahat, dia pasti membenci. Bukan hanya membenci Yesus, pasti juga membenci agama lain yang tidak sealiran dengan dia. Pasti dia akan mengadakan bencana bagi orang yang beragama lain. Tapi yang netral ini bisa tidak mengganggu kita. Dan Tuhan berkata orang yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Orang yang memberi segelas air putih kepadamu tidak hilang upahnya. Ini bukan orang Kristen, kalau segelas air putih itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen atau orang percaya pasti bersama-sama dalam penderitaan. Kalau hanya memberi segelas air putih harus dipahami sebagai orang yang kemungkinan besar bukan orang Kristen. Tapi dasar kebenaran ini harus banyak ayat. Ini kan salah satu saja yang hanya mendukung saudaraku. Jadi sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus ini tidak mengunci orang di luar Kristen masuk neraka. Jadi yang saya pahami hari ini saudaraku, saudara boleh pertimbangkan, boleh terima, boleh tidak. Mestinya kita bisa hidup berdampingan dengan orang beragama lain tanpa mengganggu mereka. Kecuali mereka jahat. Kalau jahat, kita tidak berbuat apa-apa pun kita diganggu. Tapi kalau kita baik, kita pasti akan diterima. Dan itu fakta kok, banyak orang baik saudaraku sekalian. Baik, banyak orang baik. Jadi orang-orang di luar Kristen, baik yang tidak mendengar Injil maupun yang salah mendengar Injil, atau mendengar Injil yang benar tetapi memang sudah dikunci dalam pemahaman yang salah, itu bukan umat pilihan. Bukan umat pilihan bukan berarti pasti masuk neraka. Tidak berkesempatan menjadi anak Allah. Kalau kita berkesempatan tapi belum tentu jadi anak Allah. Kenapa? Ya tinggal hasil perjuangan saudara. Jadi orang-orang di luar Kristen baik yang tidak mendengar Injil maupun salah mendengar Injil yang bisa berbuat baik termasuk tidak mencelakai sesamanya, maka dalam penghakiman nanti bisa dimungkinkan masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Hal ini terus kita kampanyekan. Dulu saya ragu-ragu bicara, sekarang makin hari makin berani ya, makin vulgar saudara. Tidak ada pilihan saudara. Jadi kalau kita melihat misalnya orang-orang Tionghoa yang menyembah nenek moyang di meja abunya. Anda jangan berkata mereka masuk neraka, mereka tidak tahu. Mereka tidak mengenal Allah. Tapi mereka mengasihi sama seperti diri sendiri. Maksudnya sebagian mereka betul-betul mengasihi sama mengasihi sama seperti diri sendiri. Itu belum tentu masuk neraka. Itulah cara mengasihi nenek moyangnya. Dan itulah cara penghormatan yang pantas menurut mereka. Oh itu berhala Pak ya. Menurut saudara berhala tapi buat mereka tidak bisa dikatakan berhala. Saudara dikatakan selingkuh itu kan karena punya pasangan. Kalau tidak punya pasangan, saudara mulai mau punya pasangan lain ya tidak bisa dikatakan selingkuh. Perzinahan rohani itu kan hanya untuk umat Allah yang mengenal Elohim Yahweh. Buat mereka yang tidak mengenal Elohim Yahweh tidak bisa dikatakan perzinahan. Ini dalam konteks orang Kristen mereka bukan umat pilihan. Tapi tidak terkunci dalam keadaan yang pasti masuk neraka.
Dalam hal ini harus dicatat bahwa Tuhan Yesus mati bagi mereka. Kita tidak menghakimi orang di luar Kristen dengan berpikir mereka pasti masuk neraka. Mereka masih memiliki kesempatan masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau saya lihat di TV ada dialog-dialog gitu tentang agama ya, atau dialog mengenai agama lain atau agama lain, tokoh-tokoh agama yang sedang mempercakapkan keyakinannya. Saya melihat ada orang-orang baik dan saya terenyuh. Aduh, orang sebaik ini ya. Dia tidak tahu. Dia membela agamanya dengan sungguh-sungguh. Tapi dia juga membela sesamanya. Nah, ini orang juga tidak mudah loh masuk neraka, saudaraku. Tetapi kalau orang menista Tuhan Yesus, maaf ya, pasti binasa. Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Kalau orang baik pasti menghargai tokoh agama orang lain, tidak menistanya. Karena waktu kita menista tokoh agama lain, kita melukai manusia loh. Ya jangan. Jadi orang percaya itu memang ditetapkan menjadi anak Allah dan penetapan itu terkait dengan jalan keselamatan yaitu Yesus Kristus sampai kepada Bapa itu. Kalau saudara seperti yang saya khotbahkan hari ini, ya saudara merasa sudah selamat karena Yesus telah memikul dosa saudara. Saya harus berani tegas katakan bahwa Yesus tidak mati untuk sebagian orang, tapi untuk semua manusia. Saudara jangan berkata aku sudah dosaku sudah dipikul di kayu salib jadi udah beres. Loh, jangankan saudara, orang di luar Kristen pun dosanya dipikul Tuhan Yesus. Jadi kalau saya lihat orang-orang ya, itu saya menghayati bahwa Tuhan pun mati untuk orang-orang itu. Tuhan pun sayang kepada semua manusia. Dia bukan monyet, dia makhluk yang punya kesadaran kekal. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Seorang pun ini termasuk orang mana saja, agama mana saja, suku apa saja loh. Ayo berpikir dengan range yang luas, saudaraku. Jadi kalau ada orang menista Yesusnya itu buat saya pasti orang itu enggak baik. Orang Kristen pun enggak boleh menista sosok tokoh-tokoh agama manapun, enggak boleh. Itu kan orang baik juga begitu. Saudara boleh tidak percaya tapi jangan mencela. Jangan mencela. Tutup mulutmu. Orang baik kan begitu. Jadi kalau Yesus dinista, saya pasti yang menista itu bukan orang baik. Sama seperti orang Kristen yang tahu tata krama etika hidup. Dia tidak akan menista sosok agama lain, tokoh-tokohnya. Kenapa? Ya etika hidup. Soal nanti siapa yang masuk surga, masuk neraka. Itu kan urusan belakang nanti di pengadilan Allah. Bukan urusan kita hari ini. Oleh sebab itu orang Kristen dipanggil untuk memiliki perbuatan yang baik kepada semua orang agar tidak membuat mereka menista nama Tuhan Yesus. Kita loh yang tahu bahwa penetapan jalan keselamatan hanya lewat Yesus itu hanya kita loh. Semua dosa dipikul Tuhan Yesus. Bagi kita yang mengenal Tuhan kita harus menerima penetapan sebagai anak dengan resiko harus merubah kodrat dan berjuang. Bagi mereka yang tidak mengenal, ya mereka harus berbuat baik. Kalau kita memahami bahwa tidak semua orang terpilih sebagai umat pilihan untuk menjadi anak-anak Allah, tidak semua terpilih untuk hidup dalam kekudusan seperti Bapa. Tidak semua orang ditetapkan menjadi umat pilihan untuk tak bercacat dan tak bercela. Maka kita tidak sembarangan menarik orang beragama lain menjadi orang Kristen. Dulu kita ini, diajari tarik orang masuk agama Kristen, bersaksi harus masuk Kristen. Karena keselamatan tidak ada di luar Kristus. Iya benar, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi tidak bermaksud memindahkan orang menjadi orang Kristen.
Tugas kita itu bersaksi. Tugas kita itu membuktikan Yesus itu Allah yang menjadi juru selamat. Juru selamat artinya menjadi tukang atau juru atau ahli yang mengubah manusia. Menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Nah, kalau saudara mau menjadi saksi bahwa dia juru selamat, buktikan engkau berubah. Punya keagungan yang begitu luar biasa. Itu. Dan itu menguntungkan untuk saudara. Dan itu benar-benar memuliakan Allah. Melihat perbuatanmu memuliakan Bapa di surga. Tidak bisa dibantah ketika kelakuan kita agung. Orang, kok orang sebaik ini? Itu. Nah kalau saudara cuma Yesus juru selamat. Ayo lu kalau nggak masuk Kristen masuk neraka loh. Apa bedanya dengan agama lain yang pakai pedang, lu nggak masuk agama gua kafir loh. Lalu dia jadi orang yang beragama seperti orang yang bawa pedang itu. Apa artinya? Allah kita bukan Allah yang kemaruk. Bukan Allah yang serakah, pengikut. Tapi Allah mengendaki manusia. Pertama, jadi baik. Itu dulu deh. Jangan berantem-berantem. Dua, yang terpilih menjadi seperti Bapa sempurna. Jadi kalau saudara sadar tidak semua orang jadi umat pilihan, saudara nggak bisa paksa. Saudara punya pegawai bukan Kristen. Jangan paksa masuk Kristen. Kesaksian hidupmu itu loh yang membuat mereka itu bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kalaupun mereka tidak jadi Kristen, mereka masuk anggota masyarakat. Hidup kita yang harus berbicara, bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Dan kalau ada kesempatan berbicara, orang meminta pertanggungjawab atas imanmu, itu baru ngomong. Percuma kita membuat orang menjadi Kristen kalau hanya akhirnya membuat mereka berbuat baik. Apalagi kalau masih berbuat yang melukai sesama. Untuk apa? Untuk apa kita mengajak orang jadi Kristen tapi tidak menjadi sempurna? Jadi baik saja belum sampai kepada kesempurnaan loh. Belum sampai pada maksud keselamatan itu. Apalagi Kristen hanya beragama. Banyak orang Kristen yang benar-benar jahat saudara. Aduh kita mah udah lihat dan kita ngalamin ya saudara. Jangan-jangan kita sendiri juga yang menjahati orang. Hanya sekarang kita sudah sadar saja. Kalau kita hidup di tengah masyarakat yang tidak beragama Kristen, kita tidak boleh memaksa mereka menjadi orang Kristen. Kita hanya bertindak sebagai saksi Kristus. Dengan cara hidup demikian kita bisa hidup harmoni dengan masyarakat yang majemuk dalam beragama. Kita tidak mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara bersaksi tentang Yesus dengan perkataan memaksa orang masuk Kristen, tapi saudara tidak meneladani hidupnya. Saudara mengkhianati Tuhan Yesus. Percuma salib itu diadakan, saudaraku, percuma. Kalau saudara tidak meneladani hidupnya Tuhan Yesus, saudaraku. Saudara ini bengong lihat saya ngerti atau tidak ngerti. Oh, pasti ngerti ini gampang. Tapi jadi begini gitu. Kok kita baru dengar yang begini ya gitu. Tuh selama ini ayo menginjil. Ini kan cara-cara yang keliru. Coba saya mau lihat menginjil itu maksudnya apa. Menceritakan tentang Yesus. Coba tunjukkan di Alkitab. Apa Tuhan mengajarkan begitu? Coba saudara mesti pinter. Apa itu pinter? Pinter maksudnya. Tuhan di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang sudah beragama. Agama Yahudi. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, mengajar. Bukan kau percaya padaku ya, Yesus juru selamat. Tuhan belum menyelesaikan itu.
Belum menyelesaikan karya kemesiasannya di kayu salib. Lalu kalau murid-muridnya meneruskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah kalau ke daerah-daerah Pak, kalau ke daerah-daerah Paulus ke sinagog-sinagog, kumpulan orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan juga memberi peluang. Paulus dipatok ular tapi gak mati. Orang, hah? Kok bisa gak mati? Nah lalu gubernur memanggil dia, tanya kok bisa gak mati? Nah itulah dia bersaksi. Jangan menciptakan situasi suka-suka sendiri. Tuhan akan pimpin. Tapi yang penting hidup saudara harus jadi teladan. Maka Paulus misalnya di kota Efesus ini. Dia di dalam Kisah Rasul dia mengatakan, kamu melihat hidupku sejak hari pertama aku bersama-sama kamu. Aku tidak mengingini apapun dari kamu, pakaian, barang, emas dan lain-lain. Sudah jadi teladan hidupnya. Maka dia bisa berkata, ikutilah teladanku. Tuh. Menginjil itu apa? Jadi hidup sebagai saksi Kristus melalui perbuatan kita membuktikan Yesus anak Allah yang menyelamatkan. Artinya mengubah kita menjadi anak-anak Allah yang berkeadaan sempurna seperti dia. Jadi mestinya kita takut menceritakan tentang Yesus Juru Selamat kalau kita belum menampilkan kehidupan sebagai anak Allah. Nah di sekolah Alkitab itu yang diajari itu debatnya, pinternya, sistematika teologinya. Maka manusianya ketika lo sekolah Alkitab hanya jadi pegawai gereja, bukan pegawai Tuhan. Memang ada yang jadi pegawai Tuhan, memang kerja penuh untuk Tuhan. Tapi banyak yang jadi pegawai gereja. Emangnya Pak Era sudah sempurna? Kamu punya kuping enggak? Dari tadi aku udah bilang belum juga. Tapi ini kita sudah mengerti yang benar, kita bareng-barenglah berubah. Ya enggak? Loh, yang di belakang begini, bengong. Loh, iya enggak saudara? Saudara mau berubah enggak? Amin. Dengan cara demikian tidak tertutup kemungkinan orang yang tertarik memilih mengikuti Yesus itu karena mau ikuti gaya hidup kita, bukan gaya agama Kristen kita. Aku mau jadi Kristen ke gereja nyanyi-nyanyi, demen liatnya. Kok demen lihat orang nyanyi loh. Aku mau jadi Kristen karena demen di gereja masih ada mujizat. Ya memang ada orang yang ke gereja karena mujizat. Tapi setelah itu harus diarahkan bagaimana menjadi murid. Kan Tuhan yang berkata, jadikan semua bangsa muridku. Nah, kita sekarang sampai di sini supaya terpujilah ini sampai ditetapkan menjadi anak Allah. 2, ditetapkan melalui Yesus. Melalui Yesus untuk menjadi anak Allah dalam persekutuan dengan Bapa. Engkau dalam aku dalam engkau, mereka dalam kita. Kalau saudara mengerti hal ini, saudara tidak ingini apapun. Aduh Bapak Ibu, saya belum sempurna, tapi semakin mengerti ini, aduh kita semakin gak pengen apapun. Saya gak main-main, saya berdoa melihat langit, Bapak aku memilih engkau, aku memilih pulang ke surga. Aku takut kalau semangat ini jadi kendor. Kan semangat itu indah banget gitu dirasa. Rasanya kita merdeka terbang gitu. Takut kalau aku masih mengini dunia lagi. Dan saya menemukan satu kebenaran. Kalau ada sedikit saja keinginan kita untuk daging atau dunia.
langsung itu kerinduan kita kan Bapak itu bisa buyar saudara. Atau nggak utuh saudara. Aduh percaya deh, amin. Jadi Tuhan itu betul-betul ingin kita bulat. Nah saya tuh kadang-kadang pesimis. Orang bisa nggak begini loh, saya sendiri saya juga untuk bulat permanen dan konsisten kadang-kadang berjuang. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, kesetiaanmu Tuhan berpadu indah di hati Bapa. Kita masuk di bawah ini, kebenaran berkaitan dengan ini. Yuk. Supaya terpuji kasih karunia Allah Bapa yang mulia yang dikaruniakan Bapa kepada kita di dalam Yesus Kristus yang dikasihinya. Supaya terpujilah kasih karunia Theos Allah Bapa yang mulia yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita di dalam Yesus yang dikasihinya. Dalam ayat ini ditunjukkan kepada kita bagaimana Bapa mempermuliakan anaknya, Tuhan Yesus. Kasih karunia yang diberikan kepada manusia melalui diri putra tunggalnya. Ini mempermuliakan Tuhan Yesus. Apakah tidak ada cara lain untuk memberikan kasih karunia-Nya? Maybe ada. Tetapi faktanya Bapak tidak memilih dan menggunakan cara lain. Bapak sudah pernah memberikan kemuliaan kepada anaknya ini sebelum dunia dijadikan. Dan konsisten Bapak memberikan kemuliaan dengan cara menjadikan diri putra tunggal kekasihnya sebagai jalan keselamatan. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Bapa memilih putra tunggalnya sebelum dunia dijadikan sebagai jalan keselamatan. Jadi tentu setelah kejatuhan manusia, setelah Lucifer jatuh, ya, Lucifer jatuh ke dalam dosa, lalu anaknya yang disediakan. Kamu siap turun ya kalau manusia gagal. Dan kamu terakhir ini. Wah itu berat. Mestinya jangan Tuhan Yesus dulu. Yang lain dulu, kalau gagal baru ini paling akhir. Tapi langsung paling akhir setelah manusia. Itu luar biasa saudaraku. Sebelum dunia dijadikan. Coba. Jangan berpikir Allah merancang manusia jatuh dalam dosa. Sebab ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, di situ sudah termuat secara implisit kemungkinan manusia jatuh. Karena punya kehendak bebas seperti kita. Punya kehendak bebas. Dan untuk menjadi jalan keselamatan, putra tunggalnya harus mengorbankan dirinya. Ayat 17 dibaca, ayat 7, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Harus sampai mati. Sampai mencucurkan darah. Elohim Yahweh berkata kepada Lucifer, iblis ya, Syaitan, Sintet Nun, itu kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan huruf itu. Kamu melihat iblis hambaku Ayub? Oh lihat. Bagus kan? Dia takut kepadaku, dia saleh, tidak ada orang sebaik dia. Ya,
Tentu saja karena engkau memagari dengan malaikat-malaikatmu menjagai dia. Coba kalau kau ambil semua hartanya. Akhirnya ya, itu permainan tingkat tinggi loh itu. Harta diambil, anaknya meninggal. Sampai akhirnya si iblis berkata, ya masih saja dia haleluya karena tubuhnya sehat. Oke, kasih penyakit tapi nyawanya jangan loh, nyawanya enggak loh. Itu puncak penderitaan Ayub, udah miskin, terbuang, kena barah itu, dia duduk di atas abu menunjukkan duka cita, menggaruk barahnya dengan beling, penderitaan. Setelah itu istrinya berkata, masihkah kamu haleluya haleluya? Kutukilah Allahmu dan mati maho. Matilah kau. Itu sakit luka kulitnya dengan sakit hatinya. Itu lebih sakit hatinya loh. Ini sudah menjadi istri melahirkan 10 anak, betapa dekatnya. Kok bisa lo ngomong gitu? Ayub berkata, kamu bicara seperti perempuan gila. Mungkin saja istrinya bilang, apa gila? Yang gila lu atau gua? Saudara, sampai tingkat itu Alkitab katakan dia tidak bersalah dengan perkataannya. Ayub banyak sampai kulitnya Pak, dagingnya tapi gak mati. Tuhan Yesus sampai darahnya. Memang kisah Ayub itu sebenarnya kalau dalam buku Corpus Delicti menjadi pembanding. Allah mencari pembanding. Tuhan bukan kurang kerjaan hanya mau membangga-banggakan Ayub. Tuhan mau cari pembanding. Begitu Ayub dipuji langsung dicobai begitu hebat. Sama seperti ketika Tuhan Yesus dipuji Bapa di surga. Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Langsung masuk pencobaan. Pencobaan pertama, kedua, tiga menang. Dan iblis mencari waktu yang baik. Jadi yang saya pahami kalau saudara sampai titik tertentu. Dibanggakan. Lucifer maksudnya. Kau lihat ini. Aku bangga. Ini baru. Oh boleh. Nah mulai diuji. Jadi kalau saudara ada saat dimana makin banyak kemungkinan berbuat dosa, kemungkinan berbuat salah. Itu salah satu simptom gejala. Engkau sedang menjadi seperti seorang petinju yang dinaikkan ring. Dinaikkan ring. Dinaikkan ring. Jangan sampai ada handuk putih dilempar. Karena bonyok-bonyok. Makanya kita harus sering ke sudut ring. Sering ke sudut ring. Dilap sama Roh Kudus. Dipijitin Roh Kudus, dibisikin, kamu ngadepin dia, kamu enggak boleh tunduk-tunduk, palamu harus begitu. Kamu harus menghindari uppercut-nya ya. Itu Roh Kudus kasih kita petunjuk. Oh digosok-gosok, kasih minum baru maju lagi. Kalau sudah nggak pernah ke sudut ring, begini terus. Bisa saudara itu, waduh, amsyong. Harus mojok ya. Mojok. Harus mojok bro. Saudara suka mojok enggak di kaki Tuhan? Nah kalau enggak, itu gejala mau jatuh. Itu pelatih udah. Pelatih suruh kita ke sutring dia masih. Itu pelatih. Come. Rata-rata saudara begitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya tinju malah pelukan sama musuh.
berteman. Terus membelok. Itu kan pelatihnya gini-gini. Apa lu? Pelita. Pelatihnya malah diacungin tinju sama petinjunya sendiri. Apa lu? Sini gue latih. Apa gue gak mau? Gue temenan sama dia sekarang. Loh. Itu menghujat Roh Kudus, itu begitu. Saudara suka mojok gak? Kalau gak mojok itu lama-lama kita berteman aja ya. Nah, itu sama musuhnya. Oke. Bapak di surga tidak memberi kemuliaan secara gratis kepada putra tunggalnya. Putra tunggalnya harus memikul salib untuk menjadi sarana Bapa menyelamatkan manusia. Jika Tuhan Yesus memenuhi tugas yang diberikan, menyelesaikan, maka Tuhan Yesus menerima apa yang telah disediakan baginya. Ibrani 12 ayat 3, ya, Roma 8 ayat 17. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Tuhan Yesus pun tidak menerima sukacita, kemuliaan dengan gratis atau secara gratis. Roma 8:17, dimuliakan harus menderita dulu. Setelah putra tunggalnya Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, maka semua lutut dibuat berlutut dan mengaku Yesus putra tunggal Bapa ini adalah Tuhan, jadi majikan, penguasa atau raja yang memerintah bagi kemuliaan Bapa atau kebesaran Bapa. Bapa adalah Bapa yang adil. Bapa memperlakukan siapapun dengan adil termasuk kepada putra tunggalnya sendiri. Itulah sebabnya dalam mengemban tugas sebagai juru selamat, sebagai Mesias di mana putra tunggalnya menggantikan Adam, Tuhan Yesus putra tunggalnya dijadikan sama dengan manusia dalam segala hal. Ibrani 2:17. Putra tunggalnya tidak mendapatkan semacam kekuatan khusus ekstra. Dalam segala hal disamakan. Walaupun dia berkedudukan sebagai Allah anak, ia pun belajar taat dari apa yang dideritanya. Ibrani 5 ayat 7-9. Dia juga tahu diri, dia mengerti Bapa melucuti dirinya. Dan itu maunya dia, ia mengosongkan dirinya. Jadi kalau dikatakan di Filipi 2 ayat 5-7 dia mengosongkan dirinya, bukan tidak mungkin ketika Bapak berkata kamu siap, ayo kosongkan, kasih Bapak semua kekuasaan. Dia serahkan kemuliaan ini kepada Bapa. Ini nggak bisa dijelaskan karena saya juga tidak mengerti, tetapi prinsip ini pasti benar, yaitu dia mengosongkan diri. Dia. Nah ketika Tuhan Yesus menyerahkan kemuliaan kepada Bapa, dia mengosongkan diri. Betapa dahsyatnya hal itu. Tapi harus begitu, dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib, putra tunggal Bapa ini layak menerima kemuliaan dari Bapa. Sampai kekekalan, putra tunggal Bapa menjadi agung dan mulia. Ia memiliki keagungan dan kemuliaan tidak gratis. Tetapi ia telah membayar harga ketaatan yang pantas kepada Bapaknya. Dalam hal ini kita beroleh kebenaran bahwa pemberontakan Lucifer dan kejatuhan manusia itu menjadi sarana Bapa untuk menyekolahkan anaknya. Hebat ya. Kejatuhan Lucifer, kegagalan Adam menjadi corpus delicti dipakai Bapa untuk menyekolahkan anaknya. Saya pernah membayangkan agak nakal ya, tapi tidak akan terjadi hal ini. Waktu kita di surga seandainya tanpa Yesus menjadi juru selamat, kita manusia bisa berkata, Tuhan Yesus enak ya, tanpa membuktikan diri setia kepada Bapa sudah jadi Tuhan yang memerintah. Kalau kami sudah membuktikan, ternyata hebat.
Tuhan Yesus sendiri membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Jadi pemberontakan Lucifer dan kegagalan Adam menjadi sarana Bapa menyekolahkan putra tunggalnya dan membuat diri putranya memiliki nilai yang terhormat secara elegan, bukan gratisan, menjadi yang mulia. Semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Sebelum putra tunggalnya menjadi raja atas semua manusia, Ia sendiri harus membuktikan ketaatan dan penghormatannya yang patut kepada Bapa. Dan hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apa implikasinya untuk kita? Sesuai dengan Roma 8:17 bahwa tidak ada yang bisa menerima kemuliaan tanpa penderitaan. Roma 8:17. Bapa menghendaki kita juga memiliki kemuliaan secara elegan, bukan gratisan. Setelah putra tunggal Bapa memberi jalan keselamatan, maka umat pilihan harus berjuang mengikuti jejaknya. Itulah sebabnya Bapa menetapkan agar umat pilihan kita menjadi umat yang kudus, menjadi umat yang tidak bercacat di hadapannya. Dan kita harus menerima ini sebagai kehormatan. Jangankan separuh uangku Tuhan, seluruh uangku kau ambil pun aku sangat bersedia. Jangankan lelahku, nyawaku pun aku rela berikan untuk Engkau. Jangankan apa yang bisa aku lakukan, seandainya Engkau memerintahkan aku melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, aku pun akan berkata, aku mau, aku bersedia. Karena Tuhan itu mencintai kita, bukan hanya memberikan kepada kita berkat, kesehatan, mujizat, tapi juga penderitaan. Saya menyadari ketika Tuhan memberi saya kesulitan-kesulitan dalam pelayanan, seakan-akan Tuhan tidak membela saya, tidak membantu saya dalam pelayanan ini. Jalan saya jadi berat. Tetapi sekarang saya mengerti, dengan jalan berat itu saya memikul penderitaan. Kalau semua serba mudah, itu malah bisa membuat saya menjadi rusak, saudaraku. Saya belajar percaya. Bagi mereka yang menjalani hidup dalam perjuangan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, akan memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi mestinya saya itu gak usah membujuk-bujuk saudara, ayo dong kita melayani, ayo dong dukung gereja ini. Itu kalimat-kalimat yang tidak patut dan tidak elegan. Saya sampaikan saja kebenaran. Sampai saudara menyadari bahwa melayani Tuhan, berkorban bagi Tuhan, menjadi seperti anggur tercurah, roti terpecah. Itu kehormatan saudaraku. Lagi pula kita menjadi tidak terhormat kalau pelayanan ini didukung oleh orang-orang yang tidak punya kesadaran. Yang masih pelit, yang dikit-dikit tersinggung, yang masih egois. Jadi gak terhormat. Dan itu yang dulu saya lakukan dalam kebodohan. Sekarang saya tidak mau. Saya mau kerja baik-baik dan saya yakin Tuhan akan kirim orang-orang yang baik untuk bersama-sama dengan saya menderita bagi Tuhan. Kalau saudara berpikir dengan pikiran yang besar seperti ini, di tengah-tengah masyarakat kita itu sudah tidak kemaruk membawa orang beragama Kristen. Kita menghargai orang beragama lain. Dan kita tidak menista tokoh-tokohnya. Kita tidak menista tokoh-tokohnya. Kita berjiwa besar untuk menerima orang lain punya keyakinan. Tapi kita menjadi saksi yang nyata dari kehidupan anak Allah yang diubahkan oleh kuasa Injil, saudaraku. Amin.
Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah, gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah, gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan.
pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku. Pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana surga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu. Pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan